Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua FKUB Lampung, Profesor Dr. Kiai Haji Baharudin MA, bersama Pendeta Samuel Was STH, Sekretaris FKUB Lampung. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama banyak hal yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait struktur organisasi FKUB dan profil pribadi kedua pembicara kita. Ya, Profesor dan Pak Pendeta, ini sesi kedua nih perlu juga dijelaskan kepada pemirsa nih kegiatan-kegiatan FKUB yang sudah dilaksanakan dan yang akan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa tupoksi tugas pokok dan fungsi FKUB adalah menjaga merawat kerukunan masyarakat. Dan untuk mewujudkan itu maka beberapa aktivitas sudah kami lakukan. Yang paling utama kami lakukan untuk secara periodik itu melakukan dialog dengan tokoh lintas agama. Karena oleh regulasi yang ada kami memang hanya dibatasi oleh untuk 21 pengurus. Aturannya memang harus seperti itu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Untuk kabupaten kota itu 17 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karenanya kami menyadari apalah artinya kalau hanya 17 orang, 21 orang itu. Tentu kami tidak akan mampu untuk menjangkau seluruh segmen lapisan masyarakat yang terbawah itu. Menyadari atas hal itu, maka ketika melakukan dialog, selain tiap bulan kami ketemu dengan pengurus tokoh lintas agama ini, kami juga selalu anjal silau. Kegiatan rutinnya itu adalah dialog itu ya? Yang rutin itu dialog, malah anjal silau kita ke majelis-majelis agama. Kita datangi MUI, kita datangi NU, ketika kita datangi Bapak Uskup di Keuskupan, kita datang ke PGI, kita datang ke Parisada Hindu, berkeliling kita. Tentu ada agenda, ada jadwal lah itu yang kita lakukan dengan mereka untuk apa? Menyerap aspirasi, karena memang ya di masyarakat yang plural itu tentu memang kita tidak menafikan, tentu ada aspirasi, ada usulan, ada pemikiran, mungkin juga ada masalah. Nah, disitulah kita sama-sama untuk kita musyawarahkan, kita cari solusinya ketika ada problem-problem yang katakanlah ria-ria atau kerikil-kerikil yang mengganggu kerukunan, kita musyawarahkan bersama untuk dicari solusinya. Itu kemudian selain daripada itu, karena menyadari bahwa salah satu elemen masyarakat itu juga ada unsur wanita, maka kita juga membentuk juga wanita lintas agama. Kita bentuk itu untuk supaya apa? Ya biasanya ibu-ibu kan banyak aktivitas daripada bapak-bapaknya ya, ada majelis taklim, ada arisan, ada macam-macam itu. Maka kita memang belum semua daerah kita, tapi kita menyadari akan hal itu, dan karenanya representasi dari wanita juga di pengurusan ada, kita hire untuk pengurus yang lain unsur wanita. Selain dari itu juga ada pemuda lintas agama. Jadi pemuda lintas agama selalu kita ajak, di samping kita dalam konteks kaderisasi, pada saatnya nanti mereka lah yang akan meneruskan aktivitas kegiatan merawat kerukunan itu, juga untuk supaya mereka juga memiliki pemahaman yang bisa menopang kegiatan kami untuk mewujudkan kerukunan agama. Itu beberapa kegiatan yang kemudian yang lain juga memang kami ini sebagai tokoh agama itu ya nggak punya senjata dan nggak punya amunisi. Yang sering dilakukan adalah doa bersama lintas agama. Itu juga kami selalu periodik tiap tahun melakukan kegiatan doa lintas agama. Untuk apa? Karena memang semua kita umat beragama meyakini sepenuhnya bahwa apapun ikhtiar upaya manusia, tapi ending akhir adalah tergantung pada takdir Allah. Pada takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah kita melakukan upaya ikhtiar, maka dan ini selalu disupport oleh baik itu Pak Kepala Daerah, Pak Gubernur, Bupati Wali Kota, Pak Kapolda dan seterusnya. Nah, kita juga menggunakan beberapa media selain dialog katakanlah indoor, kita juga ada dialog karya.
mengatakannya dialog karya. Kita tidak banyak berbicara, tetapi kita mewujudkan nyata-nyata kerjasama antar umat beragama. Contohnya begini Bang, ada kita menggelar namanya mini soccer lintas agama. Iya. Ini timnya ini dari semua agama yang ada. Iya, Memang iya. ini setengah bercanda, tetapi untuk kerukunan kan, artinya bukan mencari juara siapa, tetapi untuk merukutkan itu. Mini soccer memperebutkan piala Kapolda. Itu sangat-sangat menarik lintas sekali. agama. Lintas agama itu menghadirkan 10 bintang-bintang komedi dari Jakarta. Itu sangat menarik sekali. Itu kan media-media, ada humornya, ada entertainnya, kemudian ada. Tapi goalnya adalah meskipun kita berbeda, tetapi kita harus tetap itu beberapa. Menarik. Ya, Pak Pendeta, ini menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua ini terkait saya tadi. Ini soal masalah-masalah kalau ini kira-kira apa itu yang bisa yang ada diselesaikan oleh FKUB Lampung? Silakan. Iya. Jadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Ketua, kita bersyukur bahwa setiap jelang akhir tahun kita itu selalu mengadakan rapat pengurus untuk kita coba menyusun program-program dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi untuk FKUB Kabupaten Kota. Jadi kita memutuskan, dan itu bergantian. Dalam 1 tahun itu kita menetapkan 5-6 kabupaten kota yang akan kita kunjungi. Jadi selain kita ini 21, kita bagi 2 tim. Sekali turun sekitar 10-11 orang untuk 5-6 kabupaten. Nanti tahun berikutnya juga begitu. Dan kita bersyukur melalui monitoring dan evaluasi kerukunan yang ada di kabupaten kota, kita mendapatkan input dari teman-teman tokoh agama yang ada, sekaligus kita juga tetap memberikan masukan positif kepada pemerintah daerah dalam hal ini, baik bupati maupun wali kota, sehingga mereka tetap konsisten untuk mendukung kehadiran keberadaan forum kerukunan umat beragama yang ada di kabupaten kota. Nah, monitoring dan evaluasi ini juga menjadi sangat penting karena di dalamnya kita bisa mendapatkan informasi tepat dan akurat. Ya, sekiranya kita mendengar ada mungkin riak-riak yang bakal terjadi. Nah, di forum-forum itulah kita bisa mendapatkan informasi. Lalu kita juga bisa memberikan masukan bagi FKUB, teman-teman tokoh agama yang ada di kabupaten kota untuk menindaklanjuti. Jadi ini menjadi sangat penting selain menjadi barometer tentang aktivitas kerukunan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam forum kerukunan umat beragama yang ada, tetapi kami bisa memberikan masukan, lalu upaya-upaya yang sekiranya akan muncul kita bisa mencoba menekan. Yang kedua, kami juga boleh bersyukur bahwa di akhir tahun biasanya kami melalui Kesbangpol Provinsi itu mengadakan rakor antara FKUB Provinsi bersama dengan utusan FKUB Kabupaten Kota yang didampingi oleh Kesbang dan Kemenak Kabupaten Kota. Jadi di rakor inilah kami menerima informasi secara tertulis dari FKUB yang ada, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Jadi hubungan antara FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten Kota ini hubungannya konsultatif dan koordinatif. Hal-hal yang tidak bisa dipecahkan di tingkat kabupaten kota, mereka boleh meminta saran pendapat kepada provinsi. Juga menjadi tanggung jawab provinsi untuk memberikan arahan, masukan, pendapat untuk menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita tahu bahwa indeks kerukunan yang ada di Provinsi Lampung itu dari tahun ke tahun tuh selalu mengalami peningkatan untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya ada potensi ketidakrukunan itu bisa muncul dari evaluasi setiap tahun itu. Jadi monitoring itu yang kita. Jadi selain itu juga teman-teman kabupaten kota juga cukup aktif. Jadi seringkali mereka adakan kegiatan di tingkat kabupaten kota sebagaimana program mengundang Pak Ketua FKUB. Jadi karena memang Pak Ketua FKUB ini sesungguhnya bukan hanya skala provinsi, beliau ini sudah skala nasional begitu ya. Jadi mereka berpikir, mengundang dari luar, kenapa kita di internal di dalam aja sudah ada, jadi begitu. Jadi itu menjadi kebanggaan kita ya, khususnya pengurus FKUB provinsi, bahwa
karya, perhatian dan dedikasi yang dimiliki oleh Pak Ketua FKUB Provinsi itu sangat luar biasa. Dan cukup didengar oleh segenap tokoh agama yang ada di provinsi. Padahal kalau dipikir ada yang lebih tua, tetapi mungkin ya itu kemampuan untuk bisa memanage, mengkoordinasikan, mengkondisikan itu tidak semua orang memiliki kemampuan. Memang harus dimiliki ketua ya. Betul. Wah, itu salah satu kemampuan yang harus bisa itu. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa merangkul, Pak. Merangkul semua. Betul. Merangkul semua dan semuanya diberikan ruang ya tanpa dibatasi untuk mengekspresikan. Jadi bisa ditampung lalu memberikan solusi yang terbaik. Jadi ada istilah win-win solution lah. Tidak ada yang dikorbankan terhadap mungkin masalah-masalah yang muncul. Tapi sekali lagi selama kami dalam kepengurusan tidak pernah menjumpai adanya konflik antar agama. Selalu konflik itu timbul oleh karena ya biasa masalah kenakalan remaja, terus kemudian ya seperti sosial begitu. Tapi kalau untuk konflik antar agama terjaga terus ya. Betul, puji Tuhan seperti itu. Karena kita ini penggawa-penggawa kerukunan ini kuncinya di komunikasi, Pak. Komunikasi itu menjadi penting. Kita duduk bersama, acara non formal ngopi bareng, kita cepat dapat informasi. Itu tadi. Termasuk acara informal tadi ya. Betul, Pak. Iya. Pak Ketua, ini soal kegiatan ini Pak Ketua, mungkin tahun 2023 seperti apa yang Pak Ketua sampaikan tadi kan soal dialog. 2023 kira-kira acara atau kegiatan apa yang akan dilakukan FKUB? Ya, jadi 2023 ini ya selain dialog indoor, kemudian yang karya nyata itu kita akan menyelenggarakan, kalau tahun lalu kita menyelenggarakan Liga Benih Soccer, tahun ini kita akan menyelenggarakan pentas musik dan seni pemuda lintas agama. Ini akan kita lakukan dan insya Allah mohon doanya seluruh warga masyarakat Lampung untuk suksesnya acara ini. Giat ini akan kita laksanakan dalam rangka juga memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober besok hari. Gitu ya. Ini cukup sibuk juga ini. Alhamdulillah temanya kita sesuaikan dengan Sumpah Pemuda dan kita kaitkan dengan Hajat Nasional 2024 nanti untuk menyongsong pemilu 2024 yang rukun, aman dan damai. Ya Profesor, nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya karena memang waktu juga ini Pak Ketua. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog kita bersama Ketua FKUB Lampung Profesor Dr. Kiai Haji Bahrudin MA bersama Pendeta Samuel Luas STH Sekretaris FKUB Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.